Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan dulu saya Andika Bagi Setianto, mahasiswa Rombel E, UNES PGSD angkatan 2022. Oke, di sini saya membuat video tentang review film Taare Zameen Par. Ya, film dari India, bro. Film ini legend banget sih menurut saya, luar biasa legend. Nah, film ini dibuat tahun 2007 ya, 2008 di India lah, dan disutradarai, diproduseri dan diperankan Aamir Khan. Wah, keren banget. Dan sutradara, produser, juga pemerannya satu orang, keren banget. Nah, kita applause untuk Aamir Khan ya. Menurut saya orang-orang seperti ini sangat luar biasa sih. Oke, langsung masuk inti ya. Film ini itu menceritakan sebuah anak yang punya kekurangan di kelas lah. Terus dimarahin, diejek gurunya, temannya karena nggak bisa pelajaran yang diterima, nggak bisa diserap dengan baik oleh si MC ini, si main karakter ini. Nah, terus adalah guru itu yang ya Aamir Khan itu, pemeran Aamir Khan itu datang, terus bla 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 bla, membuat perubahan bla 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 bla. Seperti itulah. Kalian kalau mau tonton aja langsung. Kan di sini saya nggak menceritakan sinopsisnya ya. Jadi kalau kalian mau nonton langsung tonton aja biar nggak terkena spoiler dari saya. Di sini saya cuma mau mereview film Taare Zameen Par ini dari sisi psikologi, juga sisi kemanusiaan. Saya akan bahas di video kali ini. Baiklah, analisis pertama yaitu dari sisi kognitif dan perkembangan bahasa si MC-nya, si Ihsan ini. Ya, kita tahu Ihsan di sekolah pertama kan ya gak bisa apa-apa, itu gak bisa mencerna pelajaran, gak bisa apa-apa. Nah, ternyata Ihsan menderita disleksia. Disleksia itu kesulitan untuk menulis, membaca, dan seperti itulah. Nah, kesulitan ini disebabkan itu ada gangguan pada otaknya, otak si penderita disleksia ini. Jadi mereka kesulitan untuk memahami, mencerna sebuah informasi yang masuk ke otaknya. Nah, kemudian ada guru yang datang yang bernama Nikum, yang diperankan tadi sutradaranya sendiri. Nah, itu datang dan mulai usaha penyembuhan pada si MC ini, si Ihsan ini, dengan mengenalkan Ihsan pada orang-orang hebat yang menderita disleksia juga seperti Ihsan. Nikum secara langsung menerapkan cara penanganan remedial teaching untuk menangani kasus ini dalam tahapan pendekatan pada peningkatan motivasi Ihsan dan melakukan pendekatan pada orientasi, pemahaman, dan pengetahuan dasar anak dilakukan oleh Nikum pada awal proses ini. Hal ini bertujuan untuk menerka usaha dan cara apa yang pas untuk Ihsan bisa menangkap pelatihan dengan baik dan memberikan dampak yang positif bagi perkembangan belajarnya Ihsan. Nah, jadi si Nikum ini ya menerapkan ilmu fisiologi, nggak langsung asal untuk mendidik si Ihsan ini. Jadi Nikum ini juga pintar sekali dalam penanganannya dan saya sangat apresiasi banget sih. Kemudian analisis perkembangan yang ada di film ini, terutama perkembangan si main karakter, yaitu biasanya orang-orang nyebutnya karakter development ya. Karakter development berkembang. Pertama Spini, terus seiring berjalan film karakternya menjadi jadi berbeda. Itu development karakter development. Yang pertama yaitu perkembangan psikososial dari si Ihsan ini. Nah, identitas Ihsan awalnya merasa terisolasi dan tidak terima oleh teman-temannya, oleh guru-guru di sekolah. Dia mengalami kesulitan dalam belajar dan sering dianggap nakal. Namun setelah bertemu dengan guru seninya, guru si Nikum ini, sutradara ini, dia mulai menemukan identitasnya sebagai Ihsan itu, sebagai si karakter utamanya itu udah dapat itu gambaran jati dirinya seperti apa. Lalu hubungan sosial. Ihsan mengalami perubahan dalam hubungan dengan orang lain. Awalnya dia merasa kesepian dan tidak dipahami, namun melalui bimbingan Nikum,
dia mulai memperluas lingkaran sosialnya dan menemukan teman-teman sebaya yang menghargai bakatnya ini. Lalu kemandirian, Ihsan belajar untuk mengatasi ketidakmampuannya dan mengembangkan kemandirian. Dia belajar untuk mengelola emosinya dan mengambil tanggung jawab atas pembelajarannya. Keren banget nih. Lalu ada perkembangan moral si Ihsan ini. Yang pertama itu empati. Neku mengajarkan Ihsan tentang empati dan kepekaan terhadap perasaan orang lain. Ihsan belajar untuk melihat dunia dari perspektif orang lain dan menghargai perbedaan. Ketulusan. Neku menunjukkan ketulusan dan komitmen dalam membantu Ihsan. Ihsan juga belajar untuk menjadi tulus dan menghargai bantuan yang diberikan oleh orang lain. Lalu penghargaan terhadap bakat. Ihsan mengalami perubahan dalam cara dia melihat bakatnya. Awalnya dia merasa rendah diri karena ketidakmampuannya dalam pelajaran akademis. Namun melalui dukungan Neku, dia belajar untuk menghargai bakatnya sendiri. Bakat seninya itu loh. Dalam keseluruhan cerita, si Ihsan ini, sang GMC ini mengalami pertumbuhan signifikan dalam hal psikososial dan moral. Film ini mengajarkan pentingnya empati, terus ketulusan, penghargaan terhadap bakat individu, terutama bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus seperti si Ihsan ini yang mengalami disleksia. Bagaimana teman-teman? Sudah mendapatkan gambaran bagaimana pengaruh si Nehum, si gurunya Ihsan ini yang luar biasa sekali. Kita aplaus sekali lagi ya. Oke, kita lanjut analisis filmnya ya. Yang ini analisis sekolah, bukan si MC. Tadi kan kita analisis si main karakternya, si tokohnya ya. Kita kali ini analisisnya tentang sekolah. Dua sekolah kan, Ihsan belajar di dua sekolah ya. Pertama sekolah konvensional dan sekolah yang kedua sekolah khusus. Jadi kita bakal analisis sekolah Ihsan ini. Yang pertama ini sekolah konvensional, di mana semua siswa disamakan. Walaupun memiliki kelebihan dan kekurangan, siswa haruslah ikut dalam kompetisi yang ada. Nah ini pertama dari sudut pandang teori behavioristik ya. Behavioristik. Teori ini berdasar pada hasil yang dapat diukur, diamati, dianalisis, dan diuji secara objektif. Pendekatan ini memiliki kontribusi dalam mencapai perubahan pemikiran, perasaan, dan pola perilaku bagi individu. Menurut Sanyata 2012. Dalam teori ini hasil adalah segalanya. Ya, jadi kalian mau pinter matematika tapi nggak pinter bahasa Indonesia, ya sama aja bohong bro. Kalau di teori biofisik ini ya, kalian hasilnya harus rata, harus perfect semua. Nah itu pandangan dari teori behavioristik. Nah dalam teori ini guru memegang kendali penuh dalam kelas dan tidak memberikan kesempatan siswa untuk bebas. Terlihat dalam film tersebut, sang tokoh utama harus selalu menuruti semua perkataan guru dan memenuhi standar yang diberikan guru. Sekolah pertama tidak mengizinkan siswa untuk bebas dalam mengembangkan bakat dan kemampuan. Terlalu monoton lah untuk siswa, tidak diberikan kebebasan dalam mengembangkan kemampuan dan berpikir kritis. Terbukti sang tokoh utama malah sering kena marah karena selalu tidak memenuhi standar yang diberikan oleh guru tanpa mengetahui penyebab siswa mendapat nilai jelek. Ini sekolah konvensional sampai sekarang pun masih menerapkan teori behavioristik ya, dimana nilai adalah segalanya dan guru adalah yang memegang kendali penuh. Nah sedangkan dalam sekolah kedua lebih menekankan pendekatan inklusif yang berfokus dalam pengembangan individu. Dalam teori belajar behavioristik, sekolah ini memberikan penguatan positif dalam tujuan untuk memotivasi dan mendukung siswanya. Penghargaan diberikan untuk kemajuan individu dan usaha, bukan hanya untuk hasil akhir. Lalu pendekatan guru lebih humanis dalam memahami siswanya. Guru memperhatikan perbedaan yang ada, lalu menyesuaikan dengan kemampuan siswanya. Terlihat sang tokoh utama yang sangat diapresiasi dengan kemampuan melukisnya dan mencari tahu mengapa sang tokoh utama kesulitan dalam mengerjakan soal dan akhirnya ketahuan sang tokoh utama mengalami disleksia. Sedangkan dalam teori belajar kognitif, aliran kognitif memandang belajar ini lebih dari sekedar melihat stimulus atau respon, tapi juga melihat kegiatan mental dalam individu sedang belajar. Contohnya dalam pembelajaran yang hubungan konsep pembelajaran dengan kehidupan nyata sehingga siswa lebih paham tentang sesuatu yang mereka pelajari. Dalam film diperlihatkan si guru memberikan penguatan, berusaha membangun mental sang tokoh utama untuk lebih semangat dalam belajar dan mengembangkan keterampilannya. Guru juga membantu siswa seperti Ihsan menemukan cara belajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka sehingga bakat, keterampilan serta
pengetahuan insan dapat berkembang dengan baik dan memiliki mental yang kuat. Jadi sekolah pertama juga masih menerapkan ini ya, teori kognitif ya. Namun sebatas sedikit saja, nggak menyeluruh seperti sekolah kedua ya, menggunakan teori kognitif sangat baik. Nah, sekolah 2 juga menggunakan teori behavioristik, namun sebatas untuk menghargai ya, untuk menghargai pencapaian siswanya. Walaupun pencapaiannya belum sesuai dengan standar yang diberikan guru, namun tetap diberikan penghargaan. Beda dengan sekolah pertama, dia tidak memberikan penghargaan, pujian, padahal siswa tersebut juga sudah mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Itu perbedaannya antara sekolah pertama dan sekolah kedua, sekolah konvensional dan sekolah khusus. Oke, kita istirahat dulu. Kita akan lanjut analisis dari teori humanistik pada sekolah pertama, kedua. Lalu ada juga teori konstruktivisme di sekolah 1 dan 2. Kita akan bedah satu-satu lah ya. Baiklah, sekolah pertama, sekolah konvensional ini, di mana semua siswa disamakan walaupun memiliki kelebihan atau kekurangan. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Di sekolah pertama ini, kebutuhan manusia sang tokoh utama tidak terpengaruhi oleh guru, cenderung fokus untuk membuat siswanya berprestasi dalam hal akademik dan tidak memberikan perhatian pada kebutuhan individu siswa, terutama siswa yang mengalami kesulitan dalam hal belajar seperti Ihsan ini. Sang tokoh utama merasa terasingkan dan tidak dihargai di sekolah karena Ihsan tidak bisa apa-apa dalam pembelajaran, sehingga motivasi Ihsan dalam belajar hilang dan tidak memiliki semangat untuk belajar. Jika dilihat dari sisi teori belajar konstruktivisme, di mana teori konstruktivisme menegaskan bahwa pengetahuan hanya dapat ada dalam pikiran manusia dan bahwa teori ini tidak harus cocok dengan kenyataan dunia nyata. Teori konstruktivisme berisi tentang bagaimana membangun pengetahuan dari pengalaman. Sekolah pertama cenderung menggunakan pendekatan tradisional dan pendekatan satu arah dari guru ke siswa, sehingga siswa dalam film tersebut tidak aktif dalam pembelajaran, sehingga itu kurangnya interaksi dan refleksi membuat sang tokoh utama kesulitan dalam menghubungkan pembelajaran yang ada di sekolah dengan pengalaman pribadinya. Nah, sedangkan di sekolah kedua ini beda sekali ya. Sekolah kedua menekankan dengan minat dan bakat sangat mendukung sekali, menerapkan teori belajar humanistik. Di sekolah seni Ihsan sangat diterima baik oleh gurunya dan temannya. Lingkungan yang baik dan nyaman membuat Ihsan merasa senang dan membuat Ihsan dapat memenuhi kebutuhan emosional dan psikologinya. Selain itu, guru di sekolah tersebut sangat menghargai karya yang dibuat oleh Ihsan. Hal tersebut membuat tokoh utama termotivasi untuk lebih berkembang dan maju. Kemudian dalam teori konstruktivisme, di mana teori ini sangat mendukung penggunaan berbagai teori dalam pembelajaran untuk tujuan mengembangkan individu. Ihsan didorong belajar melalui pengalaman langsung, terutama dalam hal seni ini memungkinkan dia untuk mengembangkan pembelajaran dengan minat dan bakat pribadinya, yang membuat pembelajaran menjadi lebih relevan dan bermakna. Pada sekolah kedua, sangat menyediakan ruang bagi siswa untuk berinteraksi, berefleksi, dan berekspresi dengan bebas dan mendapatkan kesempatan untuk saling bekerja sama dan membangun pengalaman pribadi dan membangun kepribadian yang memiliki mental yang kuat dan kebiasaan yang baik secara bertahap. Jadi sekolah kedua ini lebih menekankan teori konstruktivisme, di mana konstruktivisme yaitu memperbolehkan menggunakan berbagai teori untuk belajar, termasuk teori humanistik tadi yang memanusiakan manusia. Nah, sekian dari saya, analisis saya ini. Semoga kalian bisa memahami. Kalau belum paham, kalian bisa tonton filmnya sendiri biar semakin paham. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.